Bab 34. Jamuan yang syarat maksud. Mobil hitam itu melaju membelah malam. Lampu-lampu kota terpancar di kaca jendela, memantul di wajah Nadila yang tampak tenang. Namun sebenarnya penuh pikiran, hening. Sampai akhirnya, "Maaf." Suara Nadila pelan, nyaris tertelan suara mesin mobil. Raven melirik sekilas. "Tadi, ayahku sudah merepotkanmu. Aku tahu kamu sangat tak suka dimanfaatkan, tapi aku tak mampu untuk mencegahnya." Nada suaranya ragu, seakan takut salah bicara. Raven tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu, baru kemudian ia membuka suara. "Aku tahu, sederhana, datar, namun cukup membuat Nadila menunduk." Raven melanjutkan, "Aku memang tidak suka dimanfaatkan." Nada suaranya berubah, lebih dalam, lebih tajam. Nadila terdiam, jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. "Aku paling tidak suka orang yang mendekatiku hanya karena kepentingan, termasuk dirimu. Dulu, karena aku pikir kamu sama seperti mereka." Kalimat itu menusuk, namun Nadila tidak membantah. Karena memang, ayahnya punya tujuan itu. "Tapi setelah beberapa lama mengenalmu, aku rasa kau berbeda dengan mereka." Raven meliriknya lagi. "Sekilas, kalau tentang orang tuamu, ya aku tahu mereka memang seperti itu, tapi karena mereka orang tuamu, aku tidak mempermasalahkannya lagi. Yang penting kau tulus pada hubungan ini." Nadila menatapnya. Ada sedikit harapan di matanya. Namun, Raven belum selesai. "Tapi ingat satu hal." Suaranya menurun, dingin, tajam. "Aku paling tidak suka kebohongan dan pengkhianatan." Mobil terasa semakin sunyi. "Kalau dua hal itu terjadi, aku tidak akan mengampuni siapapun. Siapapun itu." Tatapannya lurus ke depan. Namun Nadila tahu, kalimat itu bukan sekadar peringatan biasa. Itu seperti sebuah luka lama yang belum benar-benar sembuh. Nadila menelan ludah. Dadanya terasa sesak, seolah tanpa sadar. Ia baru saja menyentuh sesuatu yang selama ini disembunyikan Raven, dan ia tidak tahu seberapa dalam luka itu. Sementara itu, di rumah keluarga Darmawan, suasana berbeda, penuh tawa, penuh ambisi. Tuan Darmawan masuk dengan wajah berseri-seri, senyumnya lebar. Sangat jarang terlihat seperti itu. "Pa, kenapa kamu terlihat bahagia sekali?" Nyonya Mirna mengernyit, seperti habis menang tender besar saja. Darmawan tertawa. "Kamu benar, Mirna, ini bahkan lebih dari sekadar tender." Matanya berbinar. "Aku sudah mendapatkan proyek yang nilainya puluhan miliar." Mirna langsung terkejut. "Kok bisa? Bukannya proyek itu belum diputuskan? Masih proses tender, kan?" Darmawan tersenyum penuh kemenangan. "Semua ini berkat menantu kita, Raven Sebastian." Nada suaranya penuh kebanggaan. "Untung kita punya menantu seperti dia. Semua yang kita inginkan jadi mudah didapat." Mirna tersenyum, namun bukan senyum tulus, lebih ke arah licik. "Baguslah. Berarti Nadila itu mendengarkan kata-kataku." Darmawan meliriknya. "Apa maksudmu?" "Aku pernah datang ke apartemennya. Waktu itu aku bilang padanya, dia harus jadi istri yang baik, supaya mempermudah jalan kita." Mirna tertawa kecil. "Dan lihat sekarang, semua berjalan sesuai rencana." Darmawan ikut tersenyum puas. "Besok malam, kita harus siapkan semuanya dengan sempurna. Aku sudah mengundang mereka makan malam. Jangan sampai ada kesalahan." Kalau Raven semakin puas, kedepannya kita akan lebih mudah lagi mendapatkan keuntungan. Mirna mengangguk. "Tenang saja, aku akan menyiapkan yang terbaik." Matanya menyipit, seolah sudah memikirkan sesuatu. Dari lantai atas, suara langkah kaki terdengar. Kayla, putri mereka, turun dengan wajah malas. "Kayla, sini, Papa mau bicara." Kayla menghela napas. "Iya, Pak, ada apa sih?" "Besok kakakmu dan suaminya akan datang makan malam. Kau harus ikut." Kayla langsung mengernyit. "Kenapa aku juga harus ada? Cuma makan malam doang, kan? Kenapa ribet banget?" Darmawan langsung kesal. "Kau ini selalu membantah." Namun Mirna segera menenangkan dengan suara lembut, yang justru lebih berbahaya. "Kayla sayang, besok itu penting. Kakak iparmu itu orang besar. Papa baru saja dapat proyek besar karena dia.
Kalau semuanya berjalan lancar, kamu juga yang untung. Belanja, liburan, semua bisa kamu dapat. Kayla terdiam, berpikir. Lalu, senyumnya muncul perlahan. Oh, gitu ya, berarti aku juga akan dapat untung. Tapi janji ya nanti harus turuti keinginanku. Darmawan tertawa. Kapan papa tidak menuruti keinginanmu? Kayla tersenyum manis. Baiklah, besok aku akan jadi anak manis. Duduk anggun di meja makan. Ia berbalik, kembali naik ke atas, dengan ekspresi yang sulit ditebak. Setelah Kayla pergi, Mirna kembali bicara, namun kali ini suaranya lebih pelan. Tapi, Mbak, kenapa sampai sekarang Nadila belum hamil? Darmawan mengernyit. Kenapa memangnya? Kalau dia susah hamil, itu bisa jadi masalah. Bagaimana kalau keluarga Sebastian mempermasalahkan itu? Darmawan menghela napas. Aku lihat mereka baik-baik saja, harmonis. Soal anak, tidak harus terburu-buru. Mirna tersenyum tipis. Tapi kalau terlalu lama, kita harus melakukan sesuatu. Tatapan itu penuh rencana. Darmawan terdiam sejenak, lalu berkata, kita pikirkan nanti. Yang penting sekarang, jamuan makan malam besok harus sempurna. Mirna mengangguk. Tentu saja, namun di dalam hatinya, ia sudah merancang sesuatu. Sesuatu yang bisa mengikat Raven lebih kuat. Sementara itu, di apartemen Raven, Nadila berdiri di depan jendela, menatap langit malam. Pikirannya masih dipenuhi banyak hal. Ucapan Raven, tatapan ayahnya, dan sesuatu yang belum ia fahami. Di belakangnya, Raven berdiri, memperhatikannya, diam, namun sebelum ia sempat mendekat, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk, dari nomor tak dikenal. Raven membuka, dan dalam sekejap, rahangnya mengeras, matanya berubah dingin, karena isi pesan itu hanya satu foto. Foto Nadila saat berada di restoran tadi. Namun, di bawah foto itu, ada satu kalimat, kau yakin, tidak peduli lagi padaku. Raven membalas pesan itu tanpa ragu. Wanda, jangan main-main lagi. Tatapan Raven perlahan beralih ke arah Nadila, yang masih berdiri membelakanginya. Dia tidak tahu apa-apa, dan untuk pertama kalinya, keraguan kecil muncul di benaknya. Sebuah keraguan untuk menangani Wanda, karena ia masih teringat akan Wendy. Bagaimanakah sikap Raven ke depannya pada Wanda? Apa dia akan bersikap tegas seperti biasanya? Ataukah dia sedikit ragu karena memandang Wendy? Bersambung.